Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Era Sabetasari, dan teman saya. Sri Agustini. Kita akan melanjutkan rutinitas kita seperti minggu-minggu lalu, yaitu mengadakan podcast mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Nah, dalam chapter ini nih ada tiga pembahasan utama. Yang pertama yaitu adalah struktur analisis, kemudian bagaimana kita mengukur aktiva yang kita kelola tersebut, kemudian yang ketiga akan kita membahas mengenai EVA versus ROI. Nah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan membahas yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Sri mengenai struktur analisis dan bagaimana cara kita mengukur aktiva yang digunakan. Nah, pada Sri dipersilahkan. Oke, terima kasih Ra atas kesempatannya. Sebelumnya kita bakal bahas dulu nih terkait struktur analisis ya. Jadi di dalam uh, struktur analisis itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita dalam mengukur suatu aktiva. Jadi tujuan kita melakukan pengukuran terhadap penggunaan aktiva itu dapat kita analogikan sebagai tujuan dari pusat laba. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama untuk memberikan informasi yang apa ya yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan dan untuk memacu para manajer agar dapat membuat keputusan yang merupakan kepentingan dari perusahaan. Kemudian tujuan yang kedua apa? Jadi tujuan yang kedua itu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Nah, kemudian di dalam kita mengukur suatu aktiva yang kita gunakan, itu kita harus dapat memfokuskan diri pada laba tanpa mempertimbangkan aktiva yang digunakan. Nah, hal ini tuh agar dapat menghasilkan laba yang dapat mencukupi dalam proses pengendaliannya. Nah, kemudian di dalam jumlah aktiva yang kita gunakan itu ikut diperhitungkan oleh pihak manajemen senior sehingga itu sulit untuk membandingkan kinerja laba dari suatu unit usaha dengan unit usaha yang lainnya. Nah, mungkin itu terkait struktur analisisnya ya. Nah, kemudian bagaimana sih mengukur aktiva yang digunakan? Yang pertama di sini kita bakal bahas dulu nih terkait mengukur cash yang digunakan. Jadi di dalam mengukur cash yang digunakan itu sebagian perusahaan itu akan mengendalikan kasnya secara terpusat karena pengendalian pusat itu akan memungkinkan penggunaan saldo yang lebih kecil daripada jika setiap unit usaha itu memegang saldo cash yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan perbedaan antara kas masuk dan juga antara arus kas keluar seperti itu. Nah, kemudian saldo kas aktual pada tingkat unit usaha itu maka akan cenderung lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan jika unit usaha itu merupakan suatu perusahaan yang independen. Nah, kemudian salah satu alasan kita untuk memasukkan kas pada jumlah yang lebih besar daripada saldo yang biasanya dipegang oleh suatu unit usaha itu adalah bahwa jumlah yang lebih besar ini itu diperlukan untuk memungkinkan perbandingan dengan perusahaan luar. Jadi untuk membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan luar. Nah, kemudian untuk pengukuran yang kedua yaitu terkait mengukur piutang yang digunakan. Nah, jadi dalam mengukur piutang yang digunakan, itu seorang manajer unit usaha harus dapat memengaruhi tingkat piutang, dapat mempengaruhi tingkat piutang secara tidak langsung melalui kemampuan mereka untuk menghasilkan penjualan dan secara langsung melalui penerapan persyaratan kredit yang apa ya persetujuan atas kredit individual dan batas kreditnya itu melalui wewenang mereka dalam menagih kredit yang telah jatuh tempo. Nah, kemudian suatu pihak itu dapat berargumen bahwa investasi real dari suatu unit dalam piutang itu adalah sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan atas investasi ini itu mungkin sudah mencukupi ya. Kemudian yang ketiga itu terkait mengukur persediaan yang digunakan. Nah, di dalam mengukur persediaan tersebut, itu persediaan harus dicatat pada akhir periode. Meskipun rata-rata antar periode itu lebih baik secara konsep. Kemudian persediaan barang dalam proses itu juga didanai melalui pembayaran dinamika atau pembayaran cicilan dari konsumen. Nah,
hal itu tuh bisa terjadi jika barang tersebut itu membutuhkan waktu produksi yang cukup lama. Kemudian modal kerja secara umum. Nah, jadi di dalam modal kerja secara umum itu perusahaan akan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancarnya. Nah, modal tersebut ini adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi hutang atau juga kewajiban lancar lainnya. Kemudian terkait properti, pabrik, dan peralatan. Nah, jadi aktiva tetap awal dalam akuntansi keuangan itu akan dicatat pada biaya perolehan dan juga dan biaya ini tuh kemungkinan akan dihapus sepanjang umur ekonomis dari aktiva melalui pengusutan. Nah, permasalahan yang akan dianalisis pada bagian ini yaitu yang pertama terkait akuisisi peralatan baru. Jadi EVA atau Economic Value Added itu mampu menunjukkan kinerja profitabilitas telah menurun meskipun fakta ekonomi itu menunjukkan laba itu meningkat. Nah, kenaikan dari EVA setiap tahunnya ini itu tidak mencerminkan adanya perubahan ekonomi yang sebenarnya meskipun profitabilitas dari EVA ini tuh naik secara konstan. Maka jika kita ukur dengan ROI atau return of investment, maka profitabilitasnya itu tidak konsisten. Nah, jadi jika aktiva yang telah disusutkan tadi itu dimasukkan ke dalam dasar investasi pada nilai buku bersih, maka profitabilitasnya itu tidak akan dinyatakan dengan benar sehingga keputusan investasi itu kurang tepat. Maka itulah permasalahannya yang terjadi di dalam akuisisi peralatan baru. Nah, kemudian permasalahan keduanya itu terkait nilai buku kotor. Nah, jadi nilai buku kotor ini terkadang menunjukkan bahwa profitabilitas nilai usaha tersebut uh, yaitu EVA atau ROI-nya itu menurun. Padahal pada kenyataannya itu tidak. Nah, masalahnya ROI ini yang dihitung itu berdasarkan nilai kotor akan selalu menunjukkan tingkat pengembalian yang terlalu rendah seperti itu. Nah, kemudian permasalahan ketiga itu terkait disposisi aktiva. Jadi disposisi aktiva itu dapat kita artikan kita membeli mesin baru, kemudian mesin baru ini tuh dianggap dapat menggantikan mesin lama, yang berarti kita menghilangkan nilai buku dari mesin lama yang masih ada atau yang belum disusutkan. Nah, itu penghapusan dari nilai buku ini itu akan mempengaruhi yang namanya perhitungan profitabilitas karena dasar investasi itu terlihat menjadi menurun seperti itu. Nah, sehingga EVA ini sendiri itu dapat meningkat atau terlalu tinggi ya. Nah, oleh karena itu selain EVA ini dapat meningkat, aktiva barunya yang dicatat sebagai dasar investasi tadi pada biaya awal itu juga akan memotivasi manajer untuk dapat mengganti mesin meskipun belum pernah atau mesin lama itu masih bernilai hanya demi menunjukkan kenaikan profit. Jadi dengan cara membeli mesin baru dengan mengganti mesin lama seperti itu intinya. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu terkait penyusutan anuitas. Nah, jadi jika penyusutan yang diterapkan perusahaan ini adalah metode anuitas, berarti bukan garis lurus ya, maka profitabilitasnya itu akan menunjukkan ROI dan EVA-nya itu akan tetap. Nah, hal ini tuh disebabkan metode anuitas ini mengaitkan antara investasi implisit dalam perhitungan nilai sekarang dalam perhitungan nilai sekarang ya. Nah, metode penyusutan ini tuh rendah pada tahun awal karena nilai investasi asal itu masih tinggi dan penyusutan itu akan meningkat seiring dengan penurunan nilai investasi asetnya. Sedangkan pada tingkat pengembalian itu hasilnya konstan. Nah, metode ini tuh masih sangat jarang digunakan, bahkan tidak dipakai ya di dalam laporan keuangan karena yang pertama penyusutan akuntansinya itu seharusnya menggambarkan penyusutan akuntansi itu seharusnya tuh harus menggambarkan penurunan kondisi fisik kerugian nilai ekonomis, bukan penyusutan yang semakin meningkat. Nah, sehingga akuntansi umumnya lebih memilih garis lurus atau metode yang dipercepat atau menurun ganda. Padahal metode anuitas ini adalah yang paling tepat mengukur laba unit usaha yang yang mengindikasikan masalah teknik seperti itu.
Dan alasan yang kedua itu karena tidak tepat untuk tujuan pajak penghasilan. Nah, kemudian yang terakhir, permasalahan terakhir yaitu terkait metode penilaian lain. Nah, jadi metode lain ini biasanya adalah cara non-akuntansi seperti penggunaan nilai buku bersih dengan batas bawah dan penilaian kembali aktiva secara berkala. Nah, hal ini tuh subjektif dan menimbulkan pertentangan. Nah, selain itu juga berpotensi menimbulkan adanya fraud atau kecurangan dalam perhitungan profitabilitas unit usaha yang tidak konsisten. Kemudian yaitu terkait mengukur aset yang disewa guna usahakan atau dilesingkan ya. Nah, jadi leasing ini itu membuat sewa baru atau sewa baru ini menjadi lebih besar sehingga beban penyusutannya. Namun seiring dengan munculnya beban sewa leasing itu akan menggantikan beban modalnya. Artinya di sini beban modal itu akan berkurang dan EVA-nya itu akan meningkat apabila jika beban bunga leasing itu beban penyusutan, maka manajemen itu jelas akan lebih memilih leasing tersebut. Kemudian mengukur aktiva yang menganggur. Nah, jadi aktiva menganggur di sini itu suatu unit bisnis itu dapat dikeluarkan dari dasar investasi bila ingin dipindahkan ke unit bisnis lain yang memerlukan. Namun tidak dapat seenaknya dijual ke eksternal demi mengeluarkannya dari dasar investasi. Nah, kemudian terkait mengukur aktiva tidak berwujud. Jadi kapitalisasi aktiva tidak berwujud itu akan mengurangi yang namanya jumlah aktiva sebesar jumlah penggunaannya ya, yang akan mengurangi beban modal dan akan meningkatkan EVA dalam buku ini. Nah, salah satu contoh aktiva tak berwujud itu adalah investasi R&D dan R&D produk baru dan juga iklan. Kemudian terkait mengukur kewajiban tidak lancar. Jadi dana yang diperbolehkan dari pinjaman atau utang atau dapat kita sebut juga kewajiban itu yang dapat diperhitungkan itu terpisah. Perhitungan EVA dilakukan berdasarkan aktiva yang diperbolehkan dari sumber umum korporat, bukan pada total aktivanya. Kemudian yang terakhir itu mengukur beban modal. Jadi beban modal itu dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan korporat. Nah, biasanya tarif ini itu lebih kecil daripada estimasi biaya modal, sehingga EVA ini pada unit usaha ini bernilai positif seperti itu. Jadi dan resiko modal kerjanya itu jauh lebih kecil daripada aset tetapnya karena periode pengeluaran dana modal kerja itu jauh lebih pendek. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait struktur analisis dan bagaimana cara pengukuran aktiva yang digunakan. Nah, di sini saya masih kurang paham nih terkait uh, apa sih EVA dengan ROI ini. Jadi menurut Era, apa sih EVA dan ROI ini dan apa perbedaannya lah antara EVA dan ROI ini? Oke, Sri. Nah, materi kita yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah EVA versus ROI. Nah, ROI ini merupakan singkatan dari on Investment maksudnya. Nah, artinya adalah pendapatan atau aktiva yang digunakan. Sedangkan EVA adalah Economic Value Added, nah, atau Net Operating Profit dikurangi dengan Capital Charge, atau yang kita kenal dengan operasi bersih ini dikurangi dengan beban modal. Nah, beban modal ini didapatkan dari biaya modal dikalikan dengan modal yang digunakan. Nah, EVA juga bisa dapat kita dapatkan dari misalnya dari ROI dikurangi biaya modal. Nah, ROI ini merupakan rasio perbandingan, sedangkan EVA merupakan jumlah uang. Nah, secara keseluruhan konsep, EVA ini lebih unggul dibandingkan ROI. Namun, pada kenyataannya, karena di lapangan, ROI ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan. Dalam mengevaluasi unit-unit usaha berdasarkan ROI, ROI ini memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, ROI merupakan perhitungan yang komprehensif, di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin di rasio ini. Kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Kemudian yang ketiga adalah ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa memperdulikan ukuran serta jenis usahanya. Nah,
Selain itu, data ROI pesaing bersedia sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perbandingan. Tetapi Eva tidak memberikan dasar perbandingan semacam ini. Nah, yang pertama yaitu adalah pendekatan Eva ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, misalnya dengan Eva, seluruh unit usaha ini memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Sedangkan menggunakan pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha. Kemudian keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Tapi dengan menggunakan EVA sebagai ukuran yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan investasi aset, ROI ini berada di antara biaya modal dan ROI yang sekarang dapat dicapai oleh pusat investasi tersebut. Kemudian tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula guna memperhitungkan tingkat risiko yang berbeda. Sistem pengenalan manajemen dapat digunakan secara konsisten dengan kerangka kerja yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai investasi modal dan alokasi sumber daya. Nah, selain itu, tanpa memperdulikan profitabilitas unit usaha tertentu, jenis aktiva yang sama mungkin diharuskan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang sama dalam perusahaan. Nah, EVA ini berlawanan dengan ROI. Nah, EVA ini memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai pasar perusahaan. Para pemegang saham merupakan pemilik kepentingan yang penting dalam perusahaan. Hal ini ada beberapa alasan yang terkait. Yang pertama yaitu adalah mengurangi resiko pengembalian atau takeover, kemudian menciptakan nilai tukar untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi, kemudian mengurangi biaya modal sehingga ini memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Nah, ketika digunakannya sebagai ukuran kerja, pendekatan EVA ini mendorong para manajer kita tuh untuk meningkatkan EVA dengan cara pengambilan tindakan-tindakan yang konsisten. Nah, ada beberapa pengukuran dalam EVA ini. Yang seperti yang sebutkan tadi, EVA dikurang laba bersih, dikurang beban modal. Nah, ada beberapa tindakan yang bisa meningkatkan EVA tersebut berdasarkan kedua persamaan di atas. Nah, yang pertama adalah peningkatan ROI melalui bisnis proses re-engineering dan productivity gains tanpa memaksakan dasar investasi. Kemudian diinvestasi aktif produk atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Kemudian investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan penjualan, peningkatan margin, peningkatan laba dan efisiensi modal atau rasio penjualan terhadap modal yang digunakan atau penurunan persentase biaya modal tanpa mempengaruhi variabel-variabel lain dalam persamaan tersebut. Nah, asumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diharuskan perusahaan untuk berinvestasi dalam aktiva tetap adalah 10% setelah pajak. Nah, bahwa biaya uang tersebut perusahaan itu harus persediaan atau piutangnya itu adalah sebesar 4% setelah pajak. Nah, dalam EVA akan memperbaiki kekonsistensian kalau tersebut. Nah, investasi ini akan dikalikan dengan tarif yang tepat, kemudian dikurangkan dengan anggaran laba, yang dimana hasil anggaran EVA ini akan dihitung secara berkala untuk mengurangi investasi aktual dari laba aktual dan dikalikan lagi dengan tarif tertentu. Nah, dengan demikian, EVA tersebut dapat memecahkan permasalahan mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang berbeda pada unit usaha yang sama. Nah, metode ini itu bisa memungkinkan untuk memasukkan peraturan keputusan yang sama yang digunakan dalam proses perencanaan ke dalam sistem pengukuran. Semakin rumit proses perencanaan tersebut, maka akan semakin rumit pula proses perhitungan EVA-nya. Nah, aktiva tetap yang dimiliki unit usaha ini dapat diklasifikasikan dengan tarif, dan tarif yang berbeda dapat diterapkan dengan mengukur kinerjanya. Nah, kemudian dalam subbab ini membahas mengenai pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Nah, dalam penggunaan metode ROI, kesalahan konseptual untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya pelaku disfungsional dari para manajer unit usaha.
Tapi cakupan dan kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui kesalahan tersebut dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut telah terjadi. Nah, sangat disarankan untuk menggunakan EVA sebagai perangkat pengukuran karena EVA tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, tapi dia itu telah dibicarakan semuanya kecuali penyusunan anuitas. Nah, jika nilai buku kotor dipergunakan, nah suatu unit usaha itu dapat meningkatkan EVA-nya dengan cara mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan, tapi bertentangan jika kita mengambil metode nilai buku bersih. Nah, maka EVA ini akan langsung meningkat karena berlalunya waktu penggunaan EVA tersebut. Nah, EVA ini juga akan tertekan oleh investasi baru karena tingginya nilai buku bersih pada tahun awal. Nah, seluruh unit ini akan termotivasi untuk meningkatkan investasi jika tingkat pengembalian dari investasi tersebut melebihi yang ditentukan dalam pengukuran. Nah, beberapa aktiva mungkin akan dinyatakan terlalu rendah nilainya jika terjadinya kapitalisasi. Nah, sejumlah aktiva lain ketika dibebankan. Meskipun biaya pengembalian aktiva tetap biasanya dikapitalisasi, nah sejumlah besar investasi dalam biaya awal, pengembangan produk baru, organisasi deklar mungkin dapat dihapuskan sebagai beban dan demikian tidak akan terlihat dalam dasar investasi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Nah, laporan-laporan manajemen dibuat bulanan atau kuartalan, sementara laporan kinerja ekonomi biasanya dibuat dengan selang waktu yang tidak tetap. Berdasarkan alasan yang dinyatakan sebelumnya, laporan manajemen ini cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang telah terjadi, sedangkan laporan ekonomi ini menggunakan informasi yang cukup berbeda. Nah, laporan ekonomi ini merupakan instrumen yang diagnostis. Laporan ini juga memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang sudah memuaskan atau tidak. Keputusan yang harus diambil dan dianalisis ekonominya ini atas unit usaha dapat memperhatikan bahwa rencana yang sekarang atas produk atau strategi baru yang lain bila dilihat secara keseluruhan tidak akan menghasilkan laba yang memuaskan di masa depan. Nah, laporan ekonomi juga dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang diterima oleh pemegang saham jika masing-masing usaha ini dijual break-up value, ini akan bermanfaat bagi organisasi luar yang sedang membuat penawaran pengambilan perusahaan. Dan laporan ini juga berguna bagi manajemen untuk menilai suatu tawaran. Nah, laporan ini menunjukkan unit usaha yang menarik dan dapat mengindikasikan bahwa manajemen senior telah mengalokasikan waktu yang terbatas, yaitu dengan menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk unit usaha yang cenderung tidak dapat memberikan kontribusi terhadap profitabilitas total perusahaan. Nah, jarak antara profitabilitas yang sekarang dengan break up itu dapat menunjukkan perubahan yang harus dilakukan. Dengan kata lain, profitabilitas ini dapat tertekan oleh adanya biaya yang akan membesarkan profitabilitas di masa yang akan datang, seperti pengembangan produk lain dan iklan tadi. Nah, laporan ekonomi ini lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan. Nilai buku dari aktiva dan penyusunan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut akan digunakan dalam laporan kinerja dari manajer, meskipun keterbatasannya ini diketahui. Nah, informasi ini tidak relevan untuk laporan yang memperkirakan atau merencanakan masa depan karena dalam laporan ini penekanannya adalah biaya pengganti. Nah, unit usaha ini merupakan hasil dari pendapatan dari masa yang akan datang dan hal ini akan dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa yang depan dan akan mendiskontokan setiap arus kas pada tarif laba yang ditetapkan. Nah, itu sih agak menjelimet ya materi kita pada siang ini ya. Benar. Udah sekian dari mengenai Lumayan susah juga ya dipahami. Oke, mungkin begitu dulu ya pembahasan kita terkait mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Mungkin tadi udah dijelasin juga terkait struktur analisisnya, gimana cara pengukuran aktiva yang digunakan, kemudian terkait apa sih eh, EVA dengan ROI itu, kemudian bagaimana cara ngitung EVA dan ROI-nya, kemudian apa perbedaannya antara EVA dan juga ROI itu cukup jelas banget ya. Tapi memang materi kita kali ini tuh emang cukup berat ya. perlu Oke, diwaspadai. mungkin itu aja sih.
Ah, mungkin itu aja sih yang dapat kita sampaikan dalam video kita kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.